Baik, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat Engkau Tuhan. Kalau kembali pada pagi hari ini, kami boleh bersama-sama berkumpul, bersekutu bersama. Menaikkan pujian dan syukur kami kepada Engkau Tuhan atas segala kebaikan dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami mau bersama-sama merenungkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami, memberikan pengertian kepada kami sehingga kami boleh memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Dan terlebih daripada itu, Engkau menolong kami, memampukan kami untuk kami boleh melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama akan merenungkan bagian firman Tuhan yang telah dibacakan tadi. Nah, pernahkah kita mengalami situasi di mana dalam keadaan yang sangat sulit sekali, ya? Sulit, terjepit. Kadang-kadang kita bingung mau melakukan apa gitu ya. Nah, kalau dalam situasi seperti itu, kemudian tiba-tiba datang satu berita yang memberikan kita pengharapan. Rasanya apalagi pertolongan, rasanya kita akan mengalami satu hati atau perasaan yang senang gitu ya. Aduh, rupanya ada jalan keluar gitu ya. Lalu ada pertolongan. Itu akan memberikan satu sukacita, kebahagiaan kepada kita. Ya. Nah, hal itu pun pernah dialami oleh umat Tuhan pada zamannya. Ya. Kalau kita lihat di dalam Yesaya tadi, ya, kalau kita lihat sebetulnya situasi umat Tuhan pada waktu itu, mereka itu berada di dalam pembuangan. Dikuasai oleh kerajaan Babel. Jadi pada waktu itu umat Tuhan hidup di dalam keadaan yang sulit. Penuh dengan tekanan, penuh dengan penderitaan. Dan mereka juga berteriak-teriak kepada Tuhannya. Gimana kami bisa terlepas dari situasi ini? Jadi kalau kita membayangkan ya situasi itu, wah, hidup di dalam tekanan itu tidak enak. Hidup dalam kekuasaan bangsa yang lain itu tidak enak, ya. Pokoknya suasananya itu ada suasana atau situasi yang sungguh-sungguh tidak mengenakan. Lalu kemudian Tuhan menyuruh Yesaya untuk memberikan berita pengharapan kepada umat Tuhan yang sedang ada di dalam pembuangan itu. Di tengah situasi seperti itu, kemudian Tuhan datang memberikan pengharapan kepada umatnya. Janjinya adalah apa? Di situ Yesaya disuruh oleh Tuhan untuk menyampaikan bahwa pada waktunya Tuhan itu akan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Ya, di mana hal-hal yang dahulu itu tidak akan diingat-ingat lagi. Memang pada waktu itu memang kenapa Tuhan mengizinkan umatnya berada di dalam pembuangan dan dalam kekuasaan bangsa Babel. Karena memang pada waktu itu umat Tuhan disuruh oleh Tuhan untuk hanya percaya kepada Dia. Dalam situasi apapun dalam hidupnya, tapi kemudian umat Tuhan itu memilih untuk berpaling dari Tuhan dan percaya kepada Allah yang lain daripada kepada Tuhan. Sehingga akhirnya itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena sebetulnya Tuhan menghendaki dalam situasi apapun yang ada dialami oleh umat Tuhan pada waktu itu, hanya Tuhan saja, Tuhannya Allah Israel pada waktu itu yang patut dipercayai, ya, yang patut untuk dipegang pengharapan hanya kepada Dia. Tapi kenyataannya umat Tuhan beralih daripada Tuhan Allah Israel yang sudah menolong dan membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir.
Nah, sehingga akhirnya Tuhan mengizinkan umatnya ini kembali dikuasai oleh bangsa lain, ya. Untuk menunjukkan bahwa betapa tidak enaknya kalau hidup di luar Tuhan. Berbaliklah, mari kepadaku, percaya hanya kepadaku. Begitu. Nah, di sini kita lihat Tuhan mengatakan, aku tidak akan mengingat-ingat lagi lah perbuatan kamu yang dahulu, yang menyakiti hatiku, asal kamu berbalik. Nah, percaya kepadaku, ya. Di sini dikatakan bahwa Tuhan tidak akan mengingat lagi, ya. Dan di sini Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan menciptakan bumi yang baru, ya. Tuhan tidak akan mengingat-ingat. Dan situasi yang baru itu bagaimana? Umat Tuhan akan bergirang dan bersorak untuk selama-lamanya atas apa yang Tuhan ciptakan. Tuhan akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatnya. Jadi pada saat itu langit yang baru, bumi yang baru yang akan Tuhan ciptakan itu situasinya adalah di mana di situ tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan, ya, tangisan, kepahitan, ya, dan bahkan bunyi erang pun, erang mengerang itu enggak akan ada lagi, ya. Tuhan katakan tidak akan seperti itu, ya. Dan kemudian tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk, ya, umur sampai tua itu, ya. Jadi di sini kita lihat, waduh, ya, kalau langit yang baru, bumi yang baru yang sudah Tuhan ciptakan itu suasananya seperti itu. Enggak ada tangisan, ya. Enggak ada erangan. Berarti suasananya adalah penuh dengan kebahagiaan dan sukacita, ya. Bahkan bayi yang hidup hanya beberapa hari, lahir beberapa hari mati. Lalu timbul kesedihan, penderitaan, ya, kesakitan gitu kan, ya. Lalu orang tua yang tidak mencapai umur suntuk sampai usia tua, Tuhan akan memberikan umur panjang katanya kepada umatnya, ya, kebahagiaan, ya, itu yang Tuhan janjikan. Dan yang berikut, mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiami juga, mendirikan rumah, menikmati rumah itu, ya, mendiami, ya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga, ya. Jadi menanam, menikmati buahnya, ya. Dan kemudian mereka tidak mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya. Dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Jadi pada masa itu semua apa yang dikerjakan oleh manusia yang menjadi umat Tuhan, mereka itu akan bisa menikmati apa yang dikerjakan oleh mereka. Apa yang ditanam oleh mereka, mereka akan menikmati semua itu. Ya? Kan banyak orang menabur, lalu menumbuhkan. Begitu keluar buahnya dia tidak bisa menikmati, ya. Tapi Tuhan bilang pada masa itu kita itu akan menikmati apa yang kita kerjakan, ya. Dan kemudian yang berikut adalah yang keempat, mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Suasana yang penuh dengan kebahagiaan, ya. Melahirkan anak-anak. Mereka hidup, ya. Lalu keturunannya diberkati Tuhan. Anak cucu juga ada bisa bersama dengan mereka, ya. Hidup bersama dan menikmati, ya, kehidupan kebersamaan bersama dengan anak dan cucu, ya. Wah, menyenangkan sekali, ya. Kemudian di sini dikatakan juga, sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Wah, bayangkan, ya. Sebelum mereka memanggil nama Tuhan, Tuhan itu sudah menjawab. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Jadi Tuhan itu peduli. Tuhan itu sangat
memperhatikan. Bahkan Tuhan akan memberikan sesuatu yang tidak kita minta, ya. Kita belum ngomong, Tuhan sudah kasih, kan? Sangat enak sekali tuh, ya. Dan kemudian serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami dan lembu seperti lembu dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus. Di sini ketika Tuhan memerintah di langit yang baru, bumi yang baru, maka yang ada itu adalah kebahagiaan, kegirangan yang akan dirasakan oleh kita sebagai atau oleh umatnya, ya, sebagai anak-anaknya. Itu suasana yang sangat luar biasa loh. Ketika saya merenungkan ini, wah luar biasa Tuhan ya. Dan kemudian hal ini dipertegas kembali di dalam perjanjian baru, ya. Di dalam Wahyu yang tadi kita baca, ya. Dijelaskan kembali bahwa di mana Allah hadir, ya, kehadiran Allah itu akan membawa kegirangan, ya. Ketika kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan Ia akan menjadi Allah mereka. Jadi situasi yang ada pada waktu itu adalah apa? Di situ dikatakan apa? Pertama, Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi, ya. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jadi Allah menjadikan segala sesuatu baru, ya. Allah sanggup melakukan semua itu karena Tuhan Allah adalah Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir, ya. Bahkan orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan, ya. Itu. Jadi orang itu tidak akan pernah rasa haus, ya. Karena Tuhan mencukupkan semuanya itu. Dan dikatakan barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah janji firman Tuhan, ini iya dan amin. Ya. Bagaimana kalau kita mengaplikasikan firman ini dalam kehidupan kita? Ketika saya membaca dan merenungkan firman ini, saya juga sempat terpikirkan dalam pikiran saya. Tuhan, saya sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus dalam hidup saya. Saya belajar untuk mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Supaya Tuhan sungguh memperbaharui kehidupan ini dalam hidupku. Begitu ya. Lalu saya bertanya dalam diri saya. Berarti Tuhan Allah itu hadir dalam hidup saya. Dan Tuhan sudah memperbaharui kehidupan saya. Lalu saya terpikir dalam pikiran saya. Apakah saya saat ini sudah mengalami kegirangan, sukacita yang Tuhan katakan itu dalam diri saya. Memang kalau melihat dalam kehidupan kita ya, dalam hidup ini kita sebagai manusia, tentu kita tidak pernah lepas dari persoalan. Ya. Dari masalah kehidupan, betul? Masalah selalu ada dalam hidup kita. Enggak akan pernah ada habisnya. Dari sejak kita kecil, dikandung oleh orang tua kita. Kita lahir sebagai bayi, anak, remaja, pemuda, dewasa, orang tua, lanjut usia. Sampai akhirnya harus kembali kepada Tuhan. Itu persoalan tuh tidak akan pernah pergi dari kita. Selalu ada. Mulai dari yang ringan, yang sedang, sampai yang berat dan sangat berat sekali yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Dan kadang-kadang kita bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan, di manakah Tuhan? Kenapa hal ini terjadi padaku?
Mengapa Tuhan izinkan semua ini terjadi dalam kehidupanku? Kadang kita bertanya seperti itu kepada Tuhan. Dan kadang-kadang kita bisa menemukan jawaban. Tapi kadang kita tidak bisa menemukan jawaban. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita buat? Apa yang harus kita lakukan? Tuhan menginginkan kita tetap belajar untuk percaya kepada Dia. Dan kita harus belajar untuk bisa menerima satu kenyataan dalam hidup. Bahwa kita manusia hidup terdiri dari darah dan daging dan roh yang Tuhan berikan. Darah dan daging dalam hidup kita, kedagingan kita. Itu tidak akan membebaskan kita dari kesakitan, penderitaan, ya, kesulitan. Ya. Dan kita akan merasakan kesakitan itu dan penderitaan itu. Tapi kita bersyukur kalau roh kita mengalami pembaharuan di dalam Tuhan. Daging, ya, kedagingan kita ini bisa menjadi lemah, semakin menurun karena banyak hal yang harus kita hadapi dalam dunia ini. Tapi roh kita tidak akan menjadi lemah kalau roh kita itu dihidupkan kembali oleh Dia. Ketika kita percaya dan menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Ya. Kita boleh menjadi tua, saya sendiri sudah menjadi semakin tua, ya, secara tubuh mungkin semakin terasa lemah, ya. Beda dengan ketika kita berusia masih remaja, mungkin masih muda. Sepertinya kalau mau lari pun bisa, ya. Tapi sekarang enggak bisa lagi karena sudah semakin tua, ya. Mau nggak mau kita harus menerima kenyataan itu. Aduh, sakit pinggangku, gitu kan ya. Udah, aduh, rasa gimana, gitu kan ya. Udah semakin capek, gitu kan ya. Tapi roh kita kalau mengalami pembaharuan di dalam Tuhan, roh kita itu akan tetap memiliki semangat di dalam Dia, ya, tetap bernyala-nyala untuk Dia. Dan kalau kita bisa menerima kenyataan bahwa hidup ini tidak akan pernah lepas daripada masalah, kesulitan, penderitaan, kita itu akan dimampukan untuk tetap mengalami kegirangan. Kegirangan bukan karena masalah yang begitu banyak, tapi kegirangan karena apa? Saya tahu bahwa hidup di dunia ini memang kenyataannya, ya, realitasnya adalah memang seperti ini, ya. Jadi saya harus menghadapinya apapun yang terjadi, ya. Tapi bukan berarti itu mengambil sukacita kita, kegirangan kita karena kita tahu Allah bersama dengan kita. Ya, jangan. Hidup cuma satu kali. Kadang saya berpikir-pikir ketika masalah banyak, ya kan saya katakan manusia, ya, punya perasaan, punya kedagingan. Harus saya pikir, waduh Tuhan, kadang hati ini susah sekali. Ya, ada masalah-masalah yang ringan, oke lah. Tapi kalau ada masalah yang berat, yang kita pikirkan, seperti bukan palu yang mukul kita, tapi batu berapa ribu ton mungkin, gitu kan ya. Rasanya, mau berdiri susah, gitu kan ya. Tapi kemudian saya berpikir, udah susah begini, masa saya tidak bisa berbahagia? Hidup cuma satu kali Tuhan kasih buat kita. Lalu kenapa kita tidak bisa berbahagia? Karena kenyataannya memang kita tidak bisa terhindar dari persoalan, masalah yang sangat rumit dalam hidup kita. Lalu apa? Masa sampai mati kita harus mengalami kesedihan, kesusahan? Biarlah masalah itu berlalu bersama dengan Tuhan. Kita hadapi bersama dengan Tuhan. Dan kita tetap harus bisa belajar bersukacita, bergirang bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan ada, ya, bersama dengan kita. Dan itulah yang memang dijanjikan oleh Tuhan. Ya. Kalau Tuhan hadir, ya, Tuhan hadir dalam hidup kita, maka Dia sanggup untuk menciptakan sesuatu yang tidak mustahil menjadi nyata. Ya. Bergirang di tengah kepahitan, di tengah penderitaan, di tengah kesulitan, di tengah tekanan. Apakah mungkin? Secara manusia tidak mungkin. Tapi ketika Tuhan hadir bersama dengan kita,
itu bisa terjadi. Ya, bisa terjadi dalam hidup kita. Kita bisa tetap merasakan sukacita dan kegirangan di dalam Tuhan. Ya, jadi hal yang sama itu berlaku bagi kita yang percaya kepada Tuhan yang nyata di dalam diri Yesus Kristus. Jika kita percaya kepadanya, Tuhan Yesus sanggup memberikan hidup yang baru kepada kita. Ketika kita hidup bersama dengan Tuhan dan Tuhan hidup bersama dengan kita, hidup kita diperbaharui. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi seluruh kehidupan kita. Hanya masalahnya, sudahkah saya dan saudara percaya ya dan berbalik kepada Tuhan Yesus? Ya. Langit yang baru, bumi yang baru, ya, yang Tuhan janjikan itu. Jangan kita pikir nanti akan kita nikmati. Saat ini pun kita, ketika kita belajar percaya, menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, kita bisa menikmati saat kita berada di dunia ini. Kegirangan yang dari Tuhan, sukacita yang dari Tuhan itu ada. Inilah mujizat yang luar biasa sebetulnya yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami tekanan dalam hidup ini, tapi Tuhan Yesus memampukan kita untuk tetap mengalami kegirangan itu dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau baik bagi kami. Engkau tetap Allah yang hidup dalam hidup kami. Apapun kesulitan yang sedang kami hadapi saat ini, apapun penderitaan yang sedang kami alami saat ini, apapun pergumulan yang sedang kami alami saat ini, apapun tekanan yang kami hadapi saat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami. Langit yang baru, bumi yang baru bisa kami nikmati saat ini. Dengan kehidupan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami dimampukan oleh Engkau Tuhan untuk tetap bersuka cita. Untuk tetap mengalami kegirangan di dalam Tuhan. Biarlah kiranya saat ini Tuhan, jika kami kehilangan kegirangan, kehilangan sukacita, karena persoalan-persoalan hidup yang harus kami hadapi. Biarlah saat ini kami boleh berbalik kepada Tuhan. Dan kami memutuskan untuk hanya percaya kepada Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan hidup dalam hidup kami. Engkau yang memperbaharui hidup kami. Engkau yang mengerjakan semua itu dalam hidup kami. Sehingga kami tetap bisa mengalami sukacita, kegirangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama gereja di seluruh dunia. Bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati. Pada hari ketiga dia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan masuk dalam doa syafaat dan yang berdoa untuk kita, Referen Yopi Buyung. Baik, saudara-saudara sekalian, kita membawa kepada Tuhan semua keluhan-keluhan kita, semua permohonan kita. Negara kita sedang menghadapi suatu peristiwa yang sangat penting, yaitu menjelang atau sedang dalam persiapan untuk pemilihan umum, dan kita berdoa agar supaya situasi politik di negara kita ini diberikan keamanan, ketentraman. Juga kita akan berdoa buat konfirmasi yang akan diadakan pada tanggal 23 nanti. Ya. Hari Selasa ya, Selasa. Dan kita juga mendapat kunjungan dari bishop kita di tempat ini. Mungkin hari Selasa pagi, ya Selasa pagi akan datang ke sini untuk melihat situasi tempat kita di sini. Kemudian ya. Kalau seperti Pak Teddy atau Ibu Lin atau Pak Juntak belum datang ya Selasa? Oh, itu hadir nanti di Dana Mulia pada hari Selasa jam 6 sore. Ya, ya mudah-mudahan cuacanya bagus dan ya kita terus berdoa untuk beberapa saudara kita yang membutuhkan.